uh, pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar untuk mengcloning, istilahnya itu mengcloning tampilan Instagram menggunakan HTML, CSS secara sederhana. Nah, ini source code-nya ada kemarin di GitHub. Saya taruh di GitHub supaya teman-teman itu semua bisa melihat dan juga ATM, copy paste tuh. Tapi bukan sekedar copy paste, tapi diketik ulang kayak gitu. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya dan saya akan jelaskan dulu sedikit-sedikit apa tampilan Instagram itu, dan sebentar kita lihat apa yang perlu kita pelajarin. Ini CSS-nya itu bisa kita kasih kiri kanan, depan kiri kanan, jadi ini HTML-nya di terbalik ini. Ulang. HTML-nya di sebelah kiri, kemudian CSS-nya ada di sebelah kanan. Jadi kayak gini biasanya kalau saya coding itu kayak gini. Jadi HTML-nya di sebelah kiri, CSS-nya di sebelah kanan. Jadi lebih enak lah kayak gitu. Terus karena ini saya gunakan Visual Studio Code, kita bisa gunakan extension yang namanya ada Live Server. Live Server itu kita bisa lihat hasil dari web kita. Nah, kita klik kanan, terus ada Open with Live Server, atau bisa juga ada di bawah di sini, Live Server Go Live. Itu akan terbuka di browser default. Itu akan terbuka di browser default kita. Dan kebetulan karena browser default saya itu adalah Google Chrome, jadi bakalan terbuka di Google Chrome. Oke, halo Daus. Itu jadi ini sudah ada codingan dari apa namanya yang sudah di kemarin ada di GitHub. Jadi kalau yang belum coding itu boleh di clone saja dulu. Nah, ini tampilan hasil dari Instagram yang kita cloning kemarin. Nah, kita coba jelaskan sedikit-sedikit. Nah, ada yang bertanya, itu masalah apa itu layouting. Nah, layouting di sini sebagaimana kita tahu secara default HTML itu dia dari codingannya itu akan dibaca dari bawah, dari atas ke bawah. Di sini kalau teman-teman lihat, ini ada main, terus ada div untuk gambar image yang ada di sebelah kiri ini, dan juga di sini di sebelah kanannya ada form untuk loginnya. Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa ada di sebelah kiri kanan? Nah, itu sebenarnya ada di CSS-nya, ada di yang di sini, di main ini. Display flex, justify content, center, align item, center. Nah, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya masalah layouting. Ini saya cuma jelaskan sedikit secara ringkas struktur dari HTML kita. Karena pertemuan kali ini kita akan bahas yang namanya CSS unit dan juga CSS box model. Jadi kita perlahan-lahan belajarnya. Nah, di sini di tampilan HTML yaitu kemarin kita sudah pelajarin bagaimana memasukkan CSS-nya. Ada 3 cara kan kemarin. Yang pertama itu ada inline, yang kedua ada di dalam file HTML-nya sendiri menggunakan text style kayak gini. Dan yang ketiga, dan ini yang paling sering digunakan juga, itu eksternal. Tadi yang style itu internal, yang menggunakan file CSS sendiri. Ada di sini nama filenya itu style.css. Itu dia menggunakan external link. Kayak gitu. Dan itu namanya bebas aja. Nggak melulu style, boleh index CSS, boleh apapun. Boleh namanya apapun, tapi di sini saya menggunakan namanya style karena kebanyakan orang kayak gitu.
Tapi bebas sih namanya. Intinya harus disesuaikan dengan nama dari hrefnya. Sini ada link href, itu harus disesuaikan. Oke, ini tampilan yang kemarin Instagram. Terus kita masuk ke apa yang akan kita pelajarin hari ini, yaitu kita lihat dulu dari CSS-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Di sini ada, saya langsung fokus ke CSS dulu. Di sini ada rem, margin topnya dia pakai rem. Nah, itu yang ada pixel, ada rem, ada yang lain-lain juga. Tapi di sini ada, di project kita itu cuma ada rem karena juga ada pixel. Nah, itulah yang disebut CSS unit. Itulah yang disebut sebagai CSS unit. Atau lebih jelasnya, kita masuk ke slide dulu. Dan kalau misalnya penjelasannya terlalu cepat, nggak boleh diinterupsi aja. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain juga terkait slide kita ini, itu boleh langsung ditanyain juga, kayak gitu. Jadi ini kayak spontannya, benar-benar spontan. Ini pembayaran kita itu kayak spontan, kayak gitu, yang kurang persiapannya juga. Cuman ini. Ya, kita masuk ke slide dulu. Nah, CSS itu adalah style sheet language. Jadi sebenarnya CSS itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia itu cuma sebagai style sheet yang membuat halaman HTML kita itu bisa lebih cantik, lebih indah, lebih enak dipandang, kayak gitu. Dan itu juga bisa menjadi identitas, karena yang membedakan, kalau teman-teman perhatikan, itu semua halaman web itu menggunakan HTML yang tagnya itu sama-sama semua. Tapi yang membedakan antara web satu, yang sehingga kita bisa bedakan antara web Facebook ataupun Instagram, itu karena ada stylenya, ada perubahan stylenya. Karena ada apa istilahnya? Ada stylenya. Karena stylenya itu berbeda-beda. Satu website dengan yang lain itu stylenya berbeda. Sehingga itu keutamaan, hal yang tujuan utama dari CSS itu sendiri. Dan HTML dan CSS itu sangat bergandengan. Teman-teman tidak bisa pelajarin cuma HTML-nya doang atau CSS-nya doang. Harus sama, HTML sama CSS harus bergandengan. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan, ada 3 cara untuk memasukkan CSS. Ada menggunakan inline, ada menggunakan internal, dan ada juga eksternal. Dan itu tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk. Itu semua benar-benar sesuai dengan selera dan juga sesuai kebutuhan. Tapi yang paling sering digunakan itu yang eksternal, kayak gitu. Nah, kalau CSS itu basic syntaxnya ada selector, ada property, ada property value. Nah, di sini teman-teman yang mempunyai pengetahuan bahasa Inggris itu sangat terbantu sekali. Makanya itu, selain belajar bahasa pemrograman, kalau teman-teman memang serius mau jadi programmer, itu harus juga belajar bahasa Inggris. Karena contohnya di sini, CSS itu sintaks di propertinya, misalnya kayak color, itu warna, itu dalam bahasa Inggris. Dan hampir semua, bukan lagi hampir, semuanya dalam bahasa Inggris. Background color, filter, margin, padding, itu semua ada dalam bahasa Inggris, ada vocabulary-nya dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan property value-nya, untuk red, blue, warna, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan itu kalau teman-teman itu bisa bahasa Inggris hanya dengan membaca saja dokumentasinya itu seperti di MDN atau Website School, itu teman-teman bisa langsung paham dari selektornya.
dari propertinya, kayak contohnya ada color, background image, background position, dan lain-lain. Nah itu tidak perlu dihafal ya, semua sintas itu tidak perlu dihafal, cukup dipahamin. Kalau teman-teman lupa, dan namanya tuh, dan pasti lupa, dan pasti bakalan lupa karena namanya kita itu manusia biasa, pasti ada lupanya, pasti ada lupanya. Sehingga teman-teman lupa itu tinggal dilihat di Google, dan sekarang itu sudah ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini, dan lain sebagainya, itu tinggal tanyain aja. Akan tetapi, nah sini saya skip dulu. Dan CSS property itu tadi ada dua webnya, ada ambient sama Weekly Schools. Ada ambient sama Weekly Schools. Ini dua web sebenarnya bukan resmi, bukan langsung dari CSS-nya, tapi ini web yang sangat detail menjelaskan tentang pembelajaran HTML, CSS, JavaScript, atau bahkan bahasa pemrograman yang lain, kayak gitu. Jadi ini referensi, dua web referensi. Dan ini semua ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi memang untuk jadi, kalau memang serius atau mau jago di bidang programming, harus tahu bahasa Inggris. Mulai sekarang juga mulai belajar bahasa Inggris. Akan tetapi tadi ini propertinya tadi itu dalam bahasa Inggris kan, sehingga ya sebenarnya tinggal kita baca, kita sudah tahu apa maksudnya. Contohnya color, background image, itu kan bahasa Inggris. Sudah pasti tahu. Kalau color itu mengganti warna tulisannya, kalau background color mengganti warna backgroundnya. Tapi ada beberapa konsep di CSS itu yang tidak bisa sebenarnya hanya dengan membaca dokumentasi, butuh memang dijelaskan lebih lanjut. Dan ini coba saya rangkum semua CSS konsep ini, dan ini benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi. Setelah belajar CSS bertahun-tahun, akhirnya saya tahu kalau sebenarnya ini yang penting, konsep-konsep CSS yang sebenarnya ini saja yang perlu teman-teman cari di YouTube, tidak perlu semuanya. Kalau misalnya cara merubah warna dan lain itu kan tinggal cari saja di Google kayak gitu. Ini butuh memang penjelasan. Ada beberapa important CSS konsep yang memang butuh penjelasan, butuh ada orang yang menjelaskannya kepada teman-teman. Tidak bisa hanya sekedar membaca. Apa saja itu? Yang pertama adalah CSS units, dan ini akan kita pelajarin, dan juga ada CSS box model. Yang ketiga ada CSS position, bagaimana cara memposisikan halaman, memposisikan elemen kita sesuka hati kita. Dan ada layouting juga, Nah, position dan layouting ini saling berkaitan juga, jadi kita akan bahas position bersama dengan layouting. Dan ada studio element dan class, nanti kita akan pelajarin itu. Dan ada animation dan transition, ada filter dan shadow, dan juga ada yang terakhir itu ada CSS responsive. Ini memang butuh penjelasan. Konsep CSS ini butuh penjelasan. Dan kalau misalnya kan ini kita pembelajaran itu setiap minggu, setiap pekan. Kalau teman-teman itu semangat dan mau belajar lebih cepat, itu boleh dicari di Google. Cari saja cari di YouTube dengan keywordnya seperti ini. Dan teman-teman bisa nonton di sana. Dan kalau misalnya ada yang kurang dipahamin, boleh ditanyakan di grup kayak gitu. Mas, Ya, Misi. ya. Untuk perbedaan antara position dan layouting itu kira-kira seperti apa? Nah, position itu position itu dia letaknya kayak gini. Contoh ya, kita coba sekalian kita ini, biar ini. Mana yang satu? Ini saya tutup dulu yang ini. Terus
Oh, ada yang sudah jadi ya. Aku ada yang sudah jadi. Session 2. Kayaknya ini ada deh. Oh, enggak ada. Bentar ya. Biar lebih jelas. Intinya sih secara singkat itu kalau layouting dia itu tata letak dari sebuah halaman, sedangkan posisinya itu bisa di mana saja. Beda kalau tata letak itu biasanya cuma ada di kiri kanan, seperti tabel kayak gini, apa namanya, kotak-kotak kayak gitu, bisa cuma Seperti padding margin mungkin. itu box model dia kayak gitu. Ntar biar dilihat aja contohnya ya. Nah, kalau position itu benar-benar sesuai keinginan kita. Kita bisa letakkan wait ya. Contohnya situ kalau absolute kita bisa tentukan dia seberapa jauh kanannya, right-nya, top-nya ke atas kayak gitu. Jadi dia sumbu X, Y, sumbu X, sumbu Y kayak gitu. Sedangkan kalau layouting, contohnya sini ada flex. Kita mengelompokkan elemen, lalu kita ini atur tata letaknya. Masih bingung kayaknya? Tunggu. Ini kenapa nih nge-lag? Nah, sih contoh position ya, contoh position kayak gini. Ada positionnya itu static. Itu semua elemen itu posisinya statik, tetap berada pada tempatnya. Sehingga dia itu akan terpengaruh dengan yang namanya margin. Ini saya kasih margin. Kenapa sudah plus? Nah, dia tergeser kayak gini kan? Itu kan normal. Memang seperti ini semua elemen. Sedangkan kalau tapi kalau ini kalau statik, dia akan mempengaruhi elemen yang lain juga. Contohnya, kalau saya kasih ini, kalau semuanya sama-sama statik ya, saya kasih margin bottom kayak gini, margin di bawahnya. Sebenarnya yang saya kasih margin bottom itu, atau margin top, yang saya kasih itu yang statik. Ini lihat box yang statik itu akan ikut juga, yang lainnya ikut turun. Elemen yang di bawahnya itu akan ikut turun. Itu kalau dia pakai statik. Ini kan di sini posisinya, lihat ini statik sama relatif. Nah, kalau saya kasih yang statiknya, yang saya kasih margin, nah ini semuanya ikut turun. Oh. Nah, itu dia. Berarti kalau statik biar nggak ikut turun tuh gimana Mas? Pakai apa tuh kalau kita kira-kira? kasih relatif, dia tuh pindah ke dimensi lain ya. Ada relatif, ada absolute. Coba kalau relatif. Oh. Kalau relatif itu dia masih tetap pindah, harus absolute kayak gini. Jadi dia kayak layarnya
layar. Kalau pernah pakai apa semacam apa ya namanya, kayak Adobe Photoshop atau apa yang ada layar-layarnya itu, editing. Nah itu di CSS sebenarnya Iya. posisinya itu yang kayak layar, bisa ditaruh di belakangnya. Nah ini lihat, coba diperhatikan kontainernya, yang box yang kontainer ini, kan ini semua elemen itu Iya, yang border itu. ada di kontainer yang kotak ini, yang kotak kan. Nah, Hmm, setelah kita kasih iya. ini yang relatif ini, saya kasih rubah jadi absolut, dia itu keluar karena dia dianggap tidak ada di layar pertama. Dia dianggap tidak ada di layar pertama. Jadi dia keluar layar. Sehingga dengan seperti ini kita bisa atur posisinya. Tadi kalau relatif, bentar saya ingin kembalikan lagi ke relatif. Kalau di relatif itu relatif kayak gini, dia tetap dianggap, dia tetap ada di situ, tetap dianggap ada. Tapi kita bisa pindahkan ini, misalnya kayak top. Sekarang tumpuannya itu ada di posisinya sekarang. Jadi kalau saya kasih top 50 pixel, dia akan naik. Tapi tidak mempengaruhi elemen yang lainnya. Kayak gini. Misalnya ini saya yang lain ini saya komentarin dulu biar ada di atasnya. Biar masih tersusun. Jangan ini mata dihapus aja. Ini. Nah, sebelum saya kasih relatif, coba dilihat ini kan normal seperti ini. Tapi kalau saya kasih ini posisinya relatif terus dia itu dikasih topnya 50, beda sama margin. Kalau margin top itu akan menggeser semua elemen di bawahnya. Tapi lihat kalau relatif, dia posisinya relatif. Cuman elemen itu yang bergerak. Jadi bisa ditimpa ya? Iya, ditimpa. Dia menutupin kayak layar-layar kayak gitu. Hmm, Itu iya. sebenarnya posisinya. Berarti kalau relatif itu hanya untuk satu apa ya, satu itu sendiri gitu, Mas? Iya, ya Satu berpengaruh box itu kepada, sendiri. iya, atau ke elemen child-nya. Jadi kalau misalnya sini ada box lagi, ada elemen lagi, dia akan berpengaruh juga. Misalnya kayak di sini ada elemen lagi kan misalnya, itu juga akan berpengaruh juga. Intinya di ini namanya pembungkus parent, istilahnya parennya. Di sini ada kontainer kan, ini parennya, terus yang di bawah ini itu semua childrennya kayak gitu. Intinya position itu kita kayak layar-layar, buat elemen kita itu seperti layar sehingga tidak akan mempengaruhi layar-layar elemen yang berbeda layarnya kayak gitu. Nantilah kita bahas yang lebih detailnya untuk Baik. relatif sama position fix sticky kayak gitu. Sedangkan kalau layouting dia tuh beda, bukan apa namanya, salah satu layouting itu dia flex. Saya pakai soft review. Nah, soft review itu ada extension, extension di Google di Visual Studio Code yang bisa kita langsung lihat juga hasilnya ya di samping kanan kita. Nah, untuk memposisikan benar-benar memang tujuannya cuma untuk membuat tata letak. Jadi dia akan menggerakkan semua children-nya, beda sama position tadi yang tidak mempengaruhi elemen yang beda layar. Sedangkan kalau di layouting itu untuk membuat tampilan, kan awalnya itu sebelum kita kasih ini ya di konten, ini di mana ya, di sini kontainernya. Sebelumnya saya kasih flex, nah dia tampilannya normal seperti ini, tampilannya itu normal lurus dari atas ke bawah seperti yang kita tuliskan di sini, itu header, aside, main, footer.
Nah, supaya kita mau membuat asetnya di sebelah kiri, artikel 1 2 itu di sebelah kanan. Nah, itu bisa menggunakan layouting. Begitu maksudnya dia. Tapi itu beda dengan position yang dia mempengaruhi cuman dirinya dan juga childrennya. Jadi bukan ke elemen lainnya kayak gitu. Paham sampai sini? Paham. Iya, untuk lebih jelasnya mungkin untuk contoh-contohnya kita akan bahas di tempat lain, di waktu yang lain, atau boleh nonton di ini dulu, di YouTube atau di mana kayak gitu. Itu kayaknya pekan depan lah. Pekan depan kita akan bahas yang layouting dan juga position untuk lebih detailnya, kayak apa perbedaan relatif dengan absolute, sticky, fix, dan juga layouting juga apa bedanya flex, grid, dan lain sebagainya. Kalau layouting itu sebenarnya ada 3 dulu sebelum ada 4 lagi, bahkan dulu sebelum ada CSS, orang belum ada konsep layouting di CSS itu, orang-orang itu menggunakan tabel untuk supaya bisa diposisikan, kayak diatur tata letaknya. Belum kiri. Iya, bisa kiri kanan kayak gitu. Kan awalnya kan, Oh, iya, kan elemen itu HTML tadi behaviornya atau tata cara kerjanya HTML itu dari atas ke bawah kan, dia menyusun elemennya dari iya. atas ke bawah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kita taruh sampingan kiri Kanan kanan? kiri. Iya, kiri kanan itu ya layout yang kayak gitu, memposisikan kiri kanannya. Atau iya, bisa kita buat sejajar horizontal kayak gitu sih istilah paling singkatnya untuk layouting. Sedangkan position tadi benar-benar selain dia memindahkan ke layar lebih di atasnya, berbeda layar dengan elemen yang lain, itu benar-benar bisa sesuka hati kita mau ditaruh di mana dan tidak mempengaruhi elemen lain yang beda layar kayak Kontainer. gitu. Kayak tadi kan bisa bertumpu, kita bisa buat elemen yang bertumpu. Jadi kalau ada biasa desain yang ada tumpuan-tumpuannya, ada gambar, bahwa di atasnya adalah gambar. Contoh-contoh di Instagram kita yang tadi, masih ada nggak? Di Instagram kita yang tadi, kayaknya udah nggak kebukain. Atau di Instagramnya langsung. Nah, ini misalnya kayak gini ya, yang kayak gambar. Ada ini ada elemen gambar, ada 2 gambar kan? Kayak gini. Yang tertimpa. Ya, ketimpa. Nah, itu dia pakai position. Kayak gitu. Sedangkan supaya buat gambar yang HP ini di sebelah kiri dan formnya ini di sebelah kanan, itu dia pakai layouting. Itu Kalau nggak pakai layouting itu bisa-bisa yang tag loginnya di bawah ya Mas ya? Iya, kalau nggak pakai layouting itu yang loginnya ini inputannya bisa di bawah dia. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin ya penjelasan yang Iya Mas. ini. Apa tadi? Terus layouting tadi itu dia awalnya kan pakai tabel, tapi setelah ada CSS mulai ada float. Ada lagi satu istilahnya itu float. Ini sebenarnya aku tulis sih di sini yang nanti. Nah, ini float, tapi float udah ketinggalan zaman juga. Ini benar karena ada bugnya. Dan kita nggak perlu pelajarin juga. Karena udah benar-benar apa namanya itu deprecated atau udah harus ditinggalkan. Iya, kalau kita pakai di Visual Studio Code biasanya tercoret dia. Biasanya kayak gitu. Nah, yang sisa itu cuman ada flexbox karena grid, dan ini masih benar-benar dipakai. Kalau yang simple kayak gini tuh dia pakai flex aja. Nah, kita lanjut dulu ke pembahasan kita, yaitu CSS unit.
langsung di komentar yang sini saya langsung CSS units. Nah sebenarnya CSS unit sama dengan unit-unit yang ada di di dunia nyata, seperti contoh kalau unit untuk berat atau yang panjang ada kilometer, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, ada milimeter. Kan itu yang disebut unit, jadi satuan. Unit itu satuan. Di CSS juga ada satuannya. Yang biasanya itu yang menggunakan satuan, biasanya ada width, ada height, ada font juga, itu bisa pakai unit. Satuan di CSS, dan mungkin ada banyak lagi yang menggunakan unit. Tapi intinya apa saja unit yang ada di CSS. Sebelum itu, CSS unit itu terbagi menjadi dua lagi. Ada fix, ada CSS unit yang fix, dan ada relatif. Maksudnya apa? Kalau fix, kalau kita tentukan saya 12, maka dia sampai kapanpun tetap 12. Tetap 12 ukurannya, unitnya. Sedangkan kalau relatif, itu bergantung dari parennya. Jadi ada konsep tadi yang sudah tadi sebutkan, kalau ada parent, ada children. Kan? Nah, kalau relatif itu dia akan sangat bergantung dengan parennya. Jadi stylenya itu unitnya, ukurannya tergantung dari ukuran parennya, kayak gitu. Kita mulai dari fix. Yang paling pertama dan yang paling utama, dan ini yang paling sering kita pakai ukuran fix, itu ada pixel atau biasa disingkat PX. Karena itu memang ukuran untuk komputer ya, untuk digital kayak gitu. Jadi kalau kita tentukan panjangnya, width, lebar dari width atau lebar dari sebuah elemen, saya 300 pixel, maka sampai kapanpun akan terus 300 pixel. Dia tidak akan berubah-ubah. Itu maksudnya fix. Selain pixel ada sentimeter, ada milimeter, ada inci, ada pt atau point, dan lain-lain. Nah ini di fix itu sebenarnya banyak juga itu, tapi yang benar-benar dipakai itu cuma pixel. Saya jarang sekali atau bahkan tidak pernah untuk di kasus CSS ya yang pakai sentimeter, milimeter, inci, feet, point. Jadi fokus ke fokus ke pixel, dan itu mungkin teman-teman itu semua tahu cara menggunakannya. Contoh kayak width titik 2 300 pixel, berarti lebar dari elemen itu 300 kita set menjadi 300 pixel. Jadi sebenarnya nggak terlalu dijelasin sih yang fix. Ya, yang perlu dijelasin itu yang relatif. Apa saja itu? Yang pertama ada persen. Ada pertama itu adalah persen. Kita contoh ya, langsung di session 2. Ini teman-teman boleh diikutin juga. Kita pakai satu elemen aja. Saya hapus dulu semua. Nah kalau di Visual Studio Code itu untuk buat layoutnya biar cepat, cukup tekan atau ketik tanda seru lalu enter. Nah ini akan otomatis ada template HTML-nya. Di sini relative unit. Kita buat title-nya dulu, relative unit. Nah kita buat dulu elemennya yang sederhana. Misalnya di sini dia kontainernya ya. Saya coba kasih kelas container. Nah, kalau di CSS itu biar cepat daripada kita tulis div kayak gini. Gimana ya? Div kelas kayak gini kan lama. Di cara cepatnya itu di Visual Studio Code titik baru apa nama kelasnya, contoh container. Nah, ini akan langsung otomatis dibuatkan. Kayak gitu. Itu emmet cara cepatnya. Atau bisa langsung kayak gini, container, terus dalam kontainernya itu ada box.
anggap kayak gini, ada kotak lah. Nah dia akan langsung otomatis dibuatkan div class container, div class box, jadi nggak terlalu capek ngetik kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngetik boleh. Terus kita Kalau itu tahunya dari mana, Mas? Yang mana? Kalau shortcut kayak gitu. Nah, ini Shortcut namanya kayak gitu. emmet. Ini namanya emmet. Tinggal dicari aja di Google. Emmet Visual Studio Code. Emmet. Itu sudah include. Jadi bisa dibaca ya. Dicoba dicari. Nanti aku kasih linknya juga. Emmet cheat sheet kalau mau ini lebih langsung ngelihatnya kan. Emmet cheat sheet. Ini. Jadi ada list-list apa yang bisa dilakuin oleh Emmet. Bahkan kita bisa, misalnya kita buat list ya, misalnya UL kayak gini. Dalam UL ada lagi list. Terus di listnya itu kita mau buat 5 kayak gini. Jadi dia 5 kali li kali li dikali 5 kali 5. Artinya dia mau buat elemen li yang berjumlah 5 kayak gitu. UL di dalam li ada 5. Jadi lebih cepat kan? Itu emmet. Iya. Coba emmet cheat sheet namanya. UL li, bahkan kita bisa kali 5. Terus ini aku juga agak lupa sih, kayaknya gini deh, dolar. Nah kalau mau buat angka juga kayak gitu. Jadi kalau dalam kurung itu kontennya, konten dari tagnya. Terus kalau dolar itu dia bakalan terincrement jadi 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu, tergantung jumlahnya. Nah boleh dibaca aja sih yang cheat sheet, karena aku juga lupa. Jadi docs emmet ayo cheat sheet, nanti aku share di grup. Nah terus lanjut tadi, ini saya buat kontainer, kelasnya kontainer. Kalau dalamnya ada box. Kayak gini. Pada sini kita kasih misalnya persen lah, 50%. Widthnya itu ini kontennya biar bisa dibaca juga, dilihat. Kita soft review, jadi ini saya ulang lagi, kalau soft review itu ada extension di Visual Studio Code. Nah ini kita belum kasih style. Bentar Mas, ini nge-freeze Mas, bentar. Oh iya, boleh. Nah udah, boleh dilanjut Mas. Iya. Nah kita coba kasih style dulu ya, style yang sederhana untuk kontainernya. Nah cara untuk tadi, kalau kelas, kalau kita mau select kelasnya, elemen yang mempunyai kelas, kita bisa kasih titik ya, titik baru nama kelasnya, kontainer kayak gini, titik kontainer. Paham kan untuk selector? Titik kontainer. Yang kita kasih border aja, border biar kita lihat ya, bordernya 2 pixel solid, misalnya black. Saya kasih padding dia. Sebentar kita jelaskan apa itu padding, tapi biar rapi juga. Misalnya 5 pixel biar enak juga dilihatnya. Terus yang box itu biar ini saya kasih warna background color. Salmon kayak gini. Ntar ini apa? Nggak mau ke setting. Ya.
dilihat ini by default kalau tag div ya, secara default kalau tag div itu dia bakalan 100%. Dia sebenarnya begini, width-nya itu 100% sebenarnya secara default. Dia tuh bakalan seperti itu. Akan tetapi misalnya kalau kita kasih fix ya, width-nya 320 pixel kayak gini, dia itu bakalan tetap 320 pixel walaupun ini misalnya ini layarnya kita besarin, tetap dia 320 pixel. Nah kalau kita pakai persen tadi, width-nya persen 20%, dia bakalan selalu setengah. Nah ini walaupun sebesar apapun dia bakalan selalu setengahnya karena 50%, selalu 50%. Dia itu relatif dengan apa namanya kontainernya. Ini kontainer yang di luar yang ada kotak, yang ada kontainer warna hitam, garis kontainer warna hitam, dan ini elemen kita ini yang warna salju. Itu kalau kita kasih width-nya 50% atau kita kasih persen lah, misalnya 20%, width-nya 20%, dia bakalan selalu 20%. Walaupun layarnya itu semakin lebar, dia bakalan selalu 20%. Beda tadi kalau kita pakai pixel. Oh, sampai kapanpun dia bakalan tetap 50 pixel. Nah, persen dia akan mengikuti dari ininya, dari parennya, itu istilahnya, itu relatif. Jadi relatif tergantung dari parennya. Seperti itu kalau persen. Paham ya? Ini saya soft stream dah. Terus yang kedua ada M. Yang kedua itu ada M, EM. Saya lupa, ini kalau nggak salah sih ada kepanjangannya, tapi saya lupa apa kepanjangannya. Tapi intinya M itu dia merujuk kepada fontnya. M itu dia merujuk kepada font. Misalnya ya, kita kasih di font size kita ini, kita kasih di ukurannya ini font size, font size ngelek, laptop ngelek, font size 32 pixel, saya kayak gini. Kalau kita kasih 5M, jangan 5M ya, 1M loh. Nah, kenapa seperti ini? Karena M itu dia relatifnya, M itu 1M, dia itu relatif terhadap font size. M-nya itu relatif terhadap font size. Halo, kedengaran kah suaraku? Ya Kak, kedengaran. Kedengaran. Nah, ini kalau width M itu dia relatif terhadap font size. Jadi 1 dikali font size-nya 32. Jadi sebenarnya ini width 1 kali 32, yaitu 32 pixel. Jadi di sini 1 dikali 32 sama dengan 32 pixel. Jadi sebenarnya ukurannya ini width 1M itu 32 pixel. Sehingga kalau kita kasih 2M,
berarti 64 pixel dia. Kalau 5 kali 32, dia itu akan relatif terhadap font size-nya. Kayak gitu kalau M. Dan kalau misalnya saya pindahkan ini font size-nya di sebagai contoh, kalau kita rubah ya 10 pixel, nanti juga akan berubah. Tadi kalau 32 pixel dia lumayan panjangnya sampai sini. Tapi kalau saya kasih 10, dia kecil juga. Selain tulisannya yang kecil, memang kotaknya juga, lebar dari kotaknya juga mengecil. Karena benar-benar relatif tergantung dari font size-nya. Kayak gitu dia kalau M. Kalau misalnya yang kita kasih font size itu adalah kontainernya kayak gini. Yang penting yang kita kasih itu adalah kontainernya, parennya. Jadi sebenarnya CSS itu kalau tidak ada yang istilahnya itu di CSS inherit. Ada istilahnya itu di CSS itu namanya inherit. Atau dia ambil dari stylenya itu diambil dari parennya. Misalnya ini font size tidak ada. Di box itu kita tidak tentukan font size-nya. Tapi kenapa ikutan kecil? Itu karena dia sebenarnya ngambil style, dia sebenarnya defaultnya itu kayak gini. Inheritnya itu dia ambil dari parennya. Kan kita lihat ini box itu ada di dalam container. Jadi ini container itu adalah parent, sedangkan box ini adalah child. Karena ini boxnya itu ada di dalam child, jadi dia akan ambil style juga dari kontainernya. Sama juga kalau kita kasih color warnanya, misalnya kita rubah jadi putih, white, kayak gini. Saya kasih besar ya font size-nya 40 pixel. Nah, walaupun di boxnya itu kita tidak kasih color putih, color white, yang kontainer yang kita kasih, tapi stylenya itu akan ikut juga, akan istilahnya itu inheritance atau pewarisan. Kontainernya juga, style dari kontainernya itu akan mewarisi terbalik, style dari boxnya itu akan mewarisi style dari parennya, dari dalam hal ini kontainer, kayak gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Paham, Kak. Nah, font size. Jadi si unit kita itu adalah M. M itu dia relatif terhadap font size. Jadi ukurannya itu font size 40 pixel. Maka 5 dikali font size. Kalau tidak percaya, kita coba buat satu lagi. Oh, ini tadi dia width-nya 50 pixel. Oh, saya buat 3 box aja. Sini dia pixel, width pixel 32 pixel, 3220 pixel. Di sini dia width-nya 50%, di sini 5M. Kita lihat. Saya ini box 1, box 2, box 3 ya. Kayak gini. Box 2. Box 2, sini box 3. Sebenarnya yang kan berubah ini cuman width-nya. Jadi kita sebenarnya bisa buat kayak gini. Nah, box 1. Sini box. Jadi kita bisa kasih berbagai kelas ya. Di HTML kita ada kelas. Sini ada kelasnya box. Jadi style yang ada di box semuanya yang ada kelas boxnya di sini akan ikut mendapat style dari boxnya. Sedangkan yang box 1, box 2, box 3 itu kita bisa modifikasi. Misalnya box 1 dia tuh width-nya 320 pixel. Box 2 width-nya 50%.
Sedangkan di sini box 3. Nah, kasih width-nya 5 m kayak gini. Nah, ini saya kasih margin bottom aja. Margin bottom 1 berapa tadi? 5 pixel misalnya. Atau 15 pixel biar lebih luas. Nah, kalau kita bisa kasih 2 kelas atau bahkan lebih, bebas, kelasnya itu bebas. Tapi coba diperhatikan, kalau ada style yang sama, kita bisa buat satu kelas yang general, istilahnya tuh box. Nah, ini dia memberikan style yang sama semua. Yang berbeda kan cuma width-nya doang. Yang berbeda itu cuma width-nya doang, sehingga kita bisa width-nya untuk tergantung dari kelas yang tertentu. Contoh kayak box 1 di sini width-nya dia 320, box 2 width-nya 50% kayak gitu. Itu supaya lebih rapi aja. Dan supaya kita nggak terlalu banyak menulis kode. Jadi sebenarnya itu programmer bukan masalah kodenya itu semakin banyak, baris kodenya semakin bagus, enggak. Malah yang lebih efektif itu kalau kita bisa menyelesaikan dengan kode yang lebih singkat kayak gitu. Karena salah satu prinsip programming itu jangan menulis kode yang berulang-ulang. Itu yang harus teman-teman ingat. Tidak boleh menulis kode yang berulang-ulang. Kalau kita tadi tulis box 1 background colornya juga salmon, padahal ini kan sama semua. Itu nggak boleh. Itu nggak baik sebenarnya. Nggak baik. Boleh sih, cuman nggak baik. Nah, terus apa lagi ya? Width-nya 50%. Nah, M itu dia merujuk ke 40 pixel ini. Walaupun misalnya saya kasih ini font size di 50% itu 30, saya 320 begini. Ini fontnya yang berubah. Fontnya memang berubah jadi 20 pixel, tapi width-nya tetap sama. Tetap 50%. Nah, dia tetap 50%. Nah, ini kita coba lihat di sini. Dia karena dia 50% itu width 50% dia relatif terhadap parennya, karena parennya itu bertambah lebar, makanya juga width 50%-nya bertambah lebar. Di mana tadi kalau dia kecil yang lihat ini 50%, kalau layarnya kecil itu 50%-nya juga setengahnya juga, dan dia lebih kecil daripada width yang 320 pixel yang fix. 5M-nya juga fix. Dia fix karena kita taruh font size-nya fix. Tapi karena sini kita taruh font size-nya pixel, makanya dia relatifnya terhadap font size. Jadi 5 dikali 40 200. Jadi ini ukurannya sebenarnya 200 pixel. Kayak gitu dia. Tapi kenapa di M itu termasuk relatif? Karena dia relatifnya tergantung dari font size dari elemennya. Sistem dari HTML itu kalau tidak ada stylenya di elemennya, dia akan cari style di atasnya, di parennya. Kalau nggak ada lagi, itu dia ke body atau ke HTML-nya, kayak gitu. Nah, kita buat satu lagi. Ini salah satu shortcut di Visual Studio Code itu untuk copy. Alt, Shift, bawah. Dia otomatis tercopy. Jadi kita bisa langsung copy. Kayak gitu. Bisa langsung copy. Tapi saya cuma mau satu copy saja. Dia box 4. Ada satu lagi itu namanya rem. Kita tinggal copy ini. Kita kasih box 4. Apa bedanya rem sama M? Apa bedanya M sama rem? Di sini ternyata ketika kita kasih rem, sini dia malah lebih kecil. Karena sebenarnya rem juga ke font size, tetap relatif kepada font size-nya atau ukuran fontnya, ukuran tulisannya.
tapi dia relatifnya ke HTML. Dia relatifnya selalu, walaupun ada font size di parennya atau bahkan di kotaknya sendiri, itu saya 350 pixel kayak gini. Nah, tetap width-nya merujuk kepada HTML. Jadi rem itu artinya root M. Itu M-nya saya lupa apa kepanjangannya. Intinya itu font size-nya. Jadi dia selalu merujuk kepada HTML. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat tag paling luar atau parent yang paling luar atau istilahnya itu root, akarnya yang paling dasarnya itu HTML, tag HTML. Sehingga dan secara default setiap browser itu font size-nya adalah 16 pixel. Kalau desktop ya. Kalau nggak salah kalau tablet dia 14 pixel, kalau mobile 10 atau 12 pixel. Kayak gitu. Ini secara default RAM. Setiap browser itu berbeda-beda juga sih kayaknya. Intinya style default dari HTML, tag HTML-nya. Di sini font size-nya 16 pixel itu default. Jadi emang seperti itu. Tapi kalau kita ganti juga jadi 32 pixel, nah bertambah juga width-nya. Jadi kalau kita pakai rem, dia akan ikut ke root-nya yang di tag HTML. Tapi kalau kita tidak tentukan seperti ini, dia itu 16 pixel. 16 pixel. Jadi kita hitung-hitung juga. Kalau kita kasih 5 rem berarti 5 dikali 16. 5 dikali 16. 5 dikali 16 kayak gitu. Tapi kalau kita tentukan saya 32, maka 32 dikali 5. 5 dikali 32. Seperti itu. Nah, biasanya kalau saya sih, kalau teman-teman perhatikan di codingan yang cloning Instagram itu kebanyakan unit yang kalau saya pakai font atau pakai width bahkan atau padding, margin itu pakai rem. Karena dia relatif terhadap ininya, terhadap HTML-nya. Dan kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi juga kalau salah, itu font size dari HTML, dari tag HTML itu kalau desktop itu 16 pixel, kalau mobile 12 pixel, dan kalau tablet itu 14 pixel. Jadi itu bakalan font size kita bakalan responsif. Ukuran kita kalau kita menggunakan rem, itu bakalan responsif tergantung dari ininya, tergantung dari ukuran usernya itu akses web kita itu menggunakan tablet kah, desktop kah, komputer kah, atau dari mobile. Makanya itu enak pakai rem. Saya untuk width dan font size itu biasanya pakai rem. Karena biar dari browsernya yang tentukan default dari root font size-nya kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini share screen-nya nggak ini. Apa namanya? Slide-nya nggak goyang. Ada pertanyaan? Aman? Aman. Saya mau Ya. yang width-nya tuh yang itu kan Kak, yang orange. Iya, yang orange. Yang mana yang orange? Itu ini width. Yang tomato. Iya, kenapa tuh? Yang salmon, yang warna salmon. Jadi kalau misalnya width-nya itu ini apa namanya? Pengaruhnya ke yang warna orange atau ukuran hurufnya? Ukuran
Oh ya, ukuran parennya, kontainer yang di luar. Kalau saya tidak kalau saya tidak kasih kontainer kayak gini, dia akan tetap terpengaruh oleh apa kira-kira elemen paling luarnya, yaitu bodinya. Jadi intinya elemen HTML itu kayak susunan apa namanya itu, tree, pohon keluarga kayak gitu, yang ada parennya, ada anak-anaknya. Jadi akan ini HTML itu ada tag pembuka dan ada tag penutup. Nah di dalamnya itu, di dalam tag pembuka dan tag penutupnya itu, nah ini disebut anak. Jadi kalau ada elemen HTML yang berada di dalam tag pembuka dan tag penutup dalam sebuah elemen, berarti itu disebut children-nya. Dan itu kalau relatif, semua unit yang kita jelaskan tadi, mulai dari persen, m, sama rem, itu relatif terhadap parennya. Jadi kalau parennya berubah ukurannya, kalau yang persen tadi ukuran width, lebarnya yang relatif terhadap lebar dari parennya. Kalau width yang persen, kalau yang persen itu relatif terhadap ukuran width dari parennya. Sedangkan kalau M dan rem itu fontnya, font size-nya. Ada lagi masih ada 3 sih kalau berapa lagi ya? Kalau nggak ada, ini ada lagi. Dia contoh width-nya itu, atau ini jangan pakai width deh. Atau biar ini dulu. Ada lagi 2 sama sih ini harusnya. Width VW. Pernah dengar nggak yang kayak VW kayak gini? VW. Nah ini dia, VW itu viewport. Jadi dia relatifnya tuh terhadap langsung bodinya atau layar kita. Ini kan layarnya itu ini yang putih. Sehingga kalau full Itu kepotong apa? Nggak kelihatan fontnya? yang mana? Nggak kelihatan ya fontnya ya? Yang width 5 rem. Oh iya, karena tadi ukurannya itu 5 dikali 16. Ternyata lebih kecil. Karena kan kita tentukan ininya, width-nya. Kalau kita tidak tentukan width-nya itu, dia bakalan ngikut default-nya. Atau ini kenapa nggak kayak highlight ya? Nggak berwarna CSS-nya. Atau selain itu ada juga ini. Misalnya kita cuman mau width-nya itu cuman selebar dari konteks tulisannya, itu bisa width fit content. Nah, dia tuh width-nya bakalan sesuai dengan kontennya. Jadi kalau kita kasih kontennya semakin panjang, yang mana ya, ini ya, dia akan ikutin terus width-nya kayak gitu. Misalnya kalau kamu nggak bisa nentuin kan width-nya kayak gimana, mau cuman kalau misalnya ada inputan yang panjang atau paragraf yang panjang, bisa pakai ini juga, fit content, tergantung lah kebutuhannya. Tapi tadi kita kembalikan 5 rem. Saya tambahin lah di sini yang fit content. Box 5. Sini dia fit content. Ini juga termasuk relatif sih. Ini sebentar saya push juga ke GitHub codingannya, jadi bisa dilihat dari situ. With fit content.
Jadi kalau with fit content tadi, dia kontennya bakalan sesuai dengan kontennya atau isi tulisannya, isi dari elemen itu. Seperti itu. Sedangkan kalau VW itu viewport. Viewport itu screen, layarnya. Jadi dia akan sesuai dengan, dia akan relatif terhadap layarnya. Misalnya kayak gini, width kalau kita kasih 100 VW, dia akan relatif terhadap ukurannya. Misalnya kalau sekarang itu anggap ukurannya 500 pixel, maka dia width-nya juga bakalan 500 pixel. Dan karena ini melebihi, karena kan kita tadi kasih margin di sebelah kiri, jadi ya kayak kelihatan lebih kayak gitu. Jadi VW itu VW enaknya sih kalau kontainer yang kita kasih, yang di luarnya lah, atau tergantung dari teman-teman. Intinya kalau VW itu VW viewport. Jadi kalau 100 VW berarti 100 dari layarnya. Kalau kita layarnya 732, 100% dari layarnya. Misalnya kalau layarnya sekarang ini 500 pixel, maka 100%-nya artinya 100% berarti 500 pixel juga. Tapi kalau 50 VW berarti 50% dari 500 pixel, yaitu 225 pixel. Nah, jadi sama tadi sama width sih, sama-sama width. Tapi apa bedanya? Kalau width itu dia relatif terhadap parennya. Dia relatif terhadap parennya. Ini saya coba ganti ya, kontainernya itu saya kasih width. Saya coba kasih misalnya 50 atau 60 VW di kontainernya. Nah, ini 50%, 50% dari kontainernya. Sedangkan kalau VW, 50 VW juga saya kasih 50%, tapi dia layarnya. Saya kembalikan ke kontainer ya. Nah, beda kan 50% yang 50% tok dengan yang VW. Padahal ini sama-sama 50%, tapi 50% dari layar. Dari lebar layar. Kayak gitu. Kayak gitu dia istilahnya. Kalau yang persen dia itu relatif terhadap parennya, sedangkan kalau VW itu relatif terhadap screen-nya atau layarnya. Jadi semakin besar layarnya user, semakin besar pula juga nilainya. Satu lagi itu ada VW ini kan ada VW itu untuk width. Sekarang untuk height. Tidak ada juga height-nya. Tinggi. Kalau tadi VW itu view for width lebarnya, sedangkan kalau height itu dia tinggi. Box 7. Misalnya width-nya kita kasih 50 VH. Nah, ini makanya tetap tinggi. Jadi dia ukuran tinggi dari layarnya, tinggi dari layar. Ini nggak bisa dikecilin ya. Sehingga dia karena tinggi dari layar ini nggak bakalan berubah. Tinggi dari layar ini nggak bakalan berubah karena yang saya geser tweetnya. Coba lihat itu VW-nya itu mengikut, sedangkan VH-nya itu enggak, karena memang height-nya itu enggak berubah. Height-nya memang enggak berubah. Karena saya enggak rubah ukuran layar untuk tingginya. Jadi kayak gitu. Kayak gitu dia. Kalau VH.
Dan ada lagi satu yang mungkin jarang sebenarnya dijelasin, tapi ini cukup penting juga sih menurutku. Ada satu yang namanya CH. Jadi kita coba buat ya. CH itu karakter. CH karakter. With CH. Jadi dia ukurannya itu unitnya tergantung dari karakter. Tapi karakternya itu angka 0. Contoh. Ini supaya jelas saya komentarin semua yang di atas. Shortcut komentar itu kontrol garing. Nah, ini komentar. Kita fokus ke CH-nya dulu. Jadi box 8 ya, berarti box 8. Titik box 8 with 50 CH. Jadi dia karakter. Atau kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, kayak 5 CH. Nah, dia sekecil ini. Dia itu ukurannya, kita hilangkan dulu paddingnya biar kita jelas ya. Dia itu ukurannya tergantung dari angka 0. 0 atau O? 0 O kayaknya deh. O. Nah, di sini saya kasih warnanya jangan putih biar bisa dilihat colornya. Misalnya untuk ini ya, colornya blue, black aja, black. Nah, dia coba dilihat, kalau 5CH berarti 5 karakter O. 5, jadi widthnya itu bakalan selebar karakter O. Itu dia CH. Jadi lebarnya itu bakalan sesuai karakter O. Di sini ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita kasih 5 CH. Sedangkan kalau ada karakter O yang karakter ke-6-nya itu atau karakter lain, dan ini mengikut karakter O ya. Jadi walaupun karakternya itu misalnya hello world kayak gini, itu bakalan ngikut O yang ngikut karakter O-nya. Nah, kita bandingkan ya. Bukan 0 tapi O. Karena saya kasih 5. Mas jarak dulu. 1 rem. Nah, lihat. Yang O di atas itu karena dia 5CH memang. Jadi 5 ukurannya itu selebar kalau O-nya itu 5 kali. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tergantung dari font size ya. Kalau font familinya. Kalau kita rubah font familinya juga, itu akan ikut karakter O-nya dari fontnya. Kan beda-beda tuh. Misalnya Arial Times New Roman itu beda ukuran O-nya. Mungkin ada yang lebih lebar, ada yang lebih lebar kan. Misalnya Times New Roman itu lebih lebar daripada Arial. Nah, jadi dia ukurannya itu relatif terhadap ukuran O. Ukuran karakter O pada font family yang kita gunakan. Kayak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5CH berarti ada 5 karakter O. Nah, ini sejajar. Tapi kalau kita kasih 6CH, maka itu sama saja kalau O-nya itu segaris. O-nya itu sebanyak 7 karakter. Dan biasanya saya pakai ini CH. Biasanya saya pakai yang unit CH itu kalau misalnya kita mau konten boxnya ini misalnya kalau 32 karakter itu ukurannya itu cuman sampai 32 karakter. Kalau sudah 32 karakter dia udah ukurannya sampai situ aja kayak gitu. Biasanya kalau kita mau tentukan satu baris itu berapa karakter,
itu satu barisnya itu berapa karakter. Itu kalau saya sih kalau pakai CH kayak gitu. Saya cuma mau 10 karakter, jadi kayak gini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata kalau O-nya itu dibariskan 10 itu dia ukurannya seperti ini. Itu dia relatif. Jadi relatif itu unit yang relatif atau terpengaruhi oleh parennya atau bahkan rootnya. Dari situ ada width, ada apa? Persen, M, rem, fit content, VW, VH, dan CH. Kayak gitu dia. Dan itu saja karakter dari relatif. Gimana, ada lagi pertanyaan? Kalau box model, nyelek lagi. Nah, di sini ada Vmin sama Vmax. V minimal, jadi viewport minimal. Misalnya ini kalau di handphone kan ada portrait sama ada landscape. Kalau widthnya itu lebih besar daripada, kalau lebarnya lebih kurang daripada height-nya, maka lebar dari widthnya akan diambil. Kayak gitu dia kalau Vmin. Jadi ukuran viewport lebarnya atau height-nya yang lebih kecil itu yang akan diambil. Begitu juga kalau Vmax berarti ukuran yang lebih besarnya yang akan diambil nilainya. Itu saja untuk CSS unit. Ini lumayan ya yang kita bahas relatif, dan ini bakalan lebih sering digunain yang relatifnya. Ada sih kadang kita pakai PX juga, tapi untuk yang membuat web yang responsif itu sebaiknya pakai yang relatif daripada yang fix. Adapun untuk CSS box model itu sebenarnya dia semua elemen HTML itu kita bayangkan seperti sebuah box. Jadi kita anggap elemen HTML itu adalah sebuah box, dan ini warna biru adalah konten kita, ukuran konten kita, dan jarak antara padding. Nah, kita coba contohkan dulu. Ini cepat ya box model ini. Kita buat file baru lagi untuk box model.html. Kalau udah nge-lag ini, ataunya udah nge-lag.
box model. Soft review. Nah, untuk membuat template HTML kita pakai tanda seru. Wait. Saya isi title-nya box model. Anggap tag P lah. Kita buat tag P. Hello HTML. Sebenarnya semua elemen HTML itu berbentuk box, berbentuk kotak. Sebenarnya semua elemen HTML itu berbentuk kotak. Makanya kalau kita misalnya kasih style baru kasih background color, style P background color, seni dia golden rod. Nah, dia berbentuk kotak karena memang semua elemen HTML itu berbentuk kotak. Nah, inilah yang disebut konten yang isinya di dalam. Sedangkan kalau border, garis batasnya. Nama juga border kan, batas. Dan cara untuk menulis border itu, border ukurannya dulu misalnya 5 pixel biar jelas. Terus jenis garisnya. Situ ada solid, ada dash. Kalau solid itu dia garisnya lurus. Kalau dash itu garisnya kotak-kotak, putus-putus. Terus di sini ada warna, misalnya red. Itu jangan dash deh, solid. Nah, dia ukurannya border. Jadi border adalah garis tepinya, garis tepi. Sedangkan kalau kita mau kasih jarak antara konten dengan border, itulah padding. Kan ini terlalu mepet ya bordernya dengan kontennya. Jadi kita bisa kasih misalnya 1 rem, berarti 16 pixel. Nah, dia jaraknya. Kalau padding itu berarti semua arah. Tapi kita bisa juga tentukan, misalnya cuma padding topnya saja, atau padding bottomnya saja, itu boleh. Tapi kalau kita tulis padding kayak gini, itu berarti semua arahnya, semua arah, kayak gitu. Jadi kiri, atas, kanan, bawah, kiri, itu dia sebanyak 1 rem. Jadi padding itu saya ulangi adalah jarak antara konten dengan bordernya. Sedangkan margin adalah jarak border dengan elemen lain. Itu bedanya margin sama padding. Banyak orang yang mungkin yang baru belajar CSS itu kesulitan apa bedanya padding sama margin. Dan bedanya itu mungkin simpelnya padding itu ada di dalam ya. Iya, Kalau betul. margin itu di luar. Margin di luar. Jadi padding itu jarak konten ke border. Sedangkan margin itu jarak antar dari bordernya ke elemen lain. Misalnya contohin ada 2 elemen. Oh ya, ini karena biar nggak kena style yang sama, coba ini pakai div aja, div.
Ya, background colornya kita rubah jadi background colornya ungu dia. Nah, ini kenapa sudah ada marginnya? Karena tadi by default itu sebenarnya semua elemen itu, tidak semua sih, tapi ada beberapa elemen itu yang memang sudah ada style bawahnya dari browser. Makanya itu ada yang disebut kayak CSS reset yang supaya kita yang benar-benar punya kendali terhadap elemen kita. Nah, ini juga kan seperti ada jarak antara elemen kita dengan body. Makanya itu kita bisa rubah. Kita reset jadi marginnya 0 atau paddingnya 0. Dan biasanya saya pakai untuk reset semuanya itu tanda bintang. Tanda bintang artinya semua elemen. Kita reset paddingnya. Paddingnya jadi 0 atau marginnya juga jadi 0. Nah, di sini udah nggak ada. Jadi nggak ada lagi padding atau margin yang tiba-tiba muncul. Padahal kita nggak nentuin kayak gitu. Jadi kita harus sebaiknya dihilangin juga sih elemen style bawaan dari browsernya kayak gitu. Nah, di sini kan udah sejajar. Tadi itu ada marginnya. P itu ada marginnya tadi. Sedangkan kita sudah hilangkan. Saya kembalikan dulu. Nah, ini udah nggak ada margin kan? Ini menyatu antara P yang di atas sama yang di bawah itu seolah-olah nggak ada jarak. Nah, kalau kita kasih margin bottom, ini baru ada jaraknya. Masih refresh. Nah, dia baru ada jarak. Sama tadi, kalau kita tulis margin berarti semua sisi. Ini shorthand istilahnya, shorthand. Semua sisi, top, right, bottom sama left. Kayak gitu. Atau kita bisa juga kalau kita cuma tulis 2 kayak gini. Misalnya 2 rem. Kalau kita cuma tulis 2, berarti satu atas bawahnya itu 1 rem dan kiri kanannya itu 2. Atau kita bisa biar jelas itu 0. Nah, lihat yang atas bawahnya itu ada jarak, tapi kiri kanannya nggak ada jarak. Kita kasih nilai pertama itu atas bawah dan nilai kedua itu kiri kanan. Kalau kita kasih satu lagi, misalnya 0 dari sini, maka yang nilai ketiga itu adalah bottomnya. Jadi secara jarum jam, top, right, tunggu, ini nggak berpengaruh karena dan margin itu, kalau kan ini sebenarnya elemen P pertama itu ada margin ini kayak gini kan. Saya ulang lagi, kalau 1 rem ini berarti yang halaman pertama itu dia top sama bottomnya. Nah, ini kenapa harusnya kan ini 2 rem? Karena P yang pertama itu ada margin bottomnya 1 rem, sedangkan P yang karena ini kan dua-dua elemennya itu P, dan P yang kedua itu margin topnya juga 1 rem. Jadi sebenarnya nggak dijumlah ya. Jadi kan harusnya 1 rem bottom, 1 rem top itu harusnya 2 rem. Tapi ini kenapa tetap 1 rem? Jadi kayak margin itu tetap ngambil ini ya, kayak ngetimpa gitu. Karena emang jaraknya doang. Jadi walaupun sebenarnya P yang pertama itu ada margin bottomnya 1 rem dan margin yang kedua itu ada margin topnya 1 rem, itu tetap dianggap 1 rem.
Makanya kenapa kalau saya kasih 0 di sini itu nggak berpengaruh karena ada margin top dari P yang kedua. Contoh kalau saya ganti ini jadi jangan P, jadi dip misalnya. Nah ini dia baru margin bottomnya 0. Jadi urutannya itu 1 rem, top, right, bottom, dan left. Jadi dia saya ganti 1 rem. Nah 1 rem. Jadi sekarang yang ada marginnya itu atas sama kirinya doang. Jadi ini dia searah jarum jamnya mulai dari top, kanan, bottom atau bawah baru kiri. Jadi dia searah jarum jam putarannya. Sama juga dengan padding. Padding juga kayak gitu. Kita bisa atur 0, 0, 1 rem sama. Lihat yang ada paddingnya cuman atas sama kirinya doang. Kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau box model, margin, border, padding sama kontennya. Sampai di sini jelas ya? Karena kebetulan di tempat saya ini udah maghrib. Kalau nggak ada lagi pertanyaan kita udahin dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dan kita akan bahas yang position dan juga layouting. Terus untuk pertemuan berikutnya lagi, saya rasa kita mau bahas JavaScript dulu. Tapi fundamental programming, yang dimana fundamental programming itu bakalan digunakan untuk semua bahasa pemrograman. Jadi saya kasih rahasianya, saya akan beritahu rahasianya bagaimana konsep pemrograman yang bisa digunakan. Yang sebenarnya semua bahasa pemrograman itu sama konsepnya, sehingga teman-teman itu bisa menyingkat waktunya untuk belajar konsepnya saja. Jadi fokus kepada konsepnya. Kalau benar-benar paham konsep ini, pindah ke bahasa pemrograman itu sama konsepnya. Mungkin bahasanya memang berbeda, cara penulisannya berbeda, tapi konsepnya itu sama aja. Nah, mungkin di 2 pertemuan itu kita belajar JavaScript dulu, tapi nggak langsung ke webnya. Artinya nggak masuk ke JavaScript ke web, bukan. Jadi JavaScript yang benar-benar bahasa pemrograman. Dan ini bahasa pemrograman yang bakalan dipakai juga. Saya kalau mau belajar C++, belajar Python, belajar Dart, sama semua. Kayak gitu. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Ya jelas ya tadi unit sama box model. Ya Kak, jelas. Oke deh. Ayo yang lain juga semangat ya. Kita semangat terus belajarnya. Memang butuh progres juga. Dan ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Kalau ada ini aku nanti source code kita ini akan saya share. Latihan kita itu tadi akan saya kasih di GitHub. Nanti aku bagi ke linknya di grup ya.